terlebih dahulu agar pelajaran kita dapatkan hari ini berjalan dengan lancar dan berkah di kemudian hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rahmi Subayriza hadir. Oke. Intan Bilistiani Hadir. Syafa Yuniar Putri Rosada Hadir. Delna Dwi Olivia Marsha Ayu Adinda Hadir. Friska Agit Hadir. Rosa Zulfaida Hadir. Nova Dwiyanti Hadir, Bu. Evin Putri Sundari Hadir, Bu. Sela Zaimatur Rosida Hadir, Bu. Ayu Alicia Monika Yaso Ivanda Melia Putri Hadir, Bu. Afifa Wada Ariesti Hadir, Bu. Nabila Putri Syarani Hadir, Bu. hadir semua ya. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Dimatiin Ada yang tahu ini gambar apa? Yang pasti ini bukan elemen avatar. Oke? Ada yang tahu ini apa? Matahari. Ini apa? Air. Ini apa? Pagi. Ini Api. batu bara. Ini Gajah. pinter. Sini apa? Ayam. Oke. Jadi kalian tadi sebelum berangkat sekolah ada nggak aktivitas yang bersangkutan dengan ini? Ada, Bu. Apa itu? Mandi. Menggunakan apa? Air, Bu. Terus Makan. Masak, Bu. makan, Masak. masak. Terus Menjemur baju, Bu. iya. Tahu nggak semua ini tuh berasal dari mana? Sumber daya. Dari alam, alam, Bu. Ya. Pinter. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, dari gambar-gambar tadi ada yang tahu nggak pengertian dari sumber daya alam itu apa? Ada yang tahu? Ya. Apa, Mbak Dena? Segala sesuatu yang berasal dari alam, Bu. Pinter. Nah, jadi dari materi ini kalian diharapkan agar mampu mengidentifikasi perbedaan antara sumber daya alam hayati dan non hayati. Yang kedua, mampu mengelompokkan sumber daya alam berdasarkan jenisnya dalam kurung hayati dan non hayati. Yang ketiga, mampu menjelaskan cara pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, ini dia pengertiannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti tadi, Mbak Moni mandi menggunakan air, terus makan dari nasi itu sumber dari padi, terus menjemur pakaian dari matahari. Itu. Kok menjemur pakaian dari matahari sih? Kemudian ada jenis sumber daya alam. Siapa yang mau baca? Oke, Mbak Ivanda. Jenis sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati, sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Yang kedua sumber daya alam non hayati, sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Perbedaan sumber daya alam hayati dan non hayati.
sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, non hayati dan hayati. Nah, hayati itu berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Kalian bernafas itu dari apa sih? Oksigen kan? Nah, tumbuhan itu kan makhluk hidup menghasilkan oksigen, kemudian makan dari padi menjadi nasi, kemudian lauk pauknya ada ayam, ikan, itu semua kan berasal dari alam. Kemudian sumber daya alam non hayati atau tidak hidup berasal dari benda mati seperti matahari. Matahari itu termasuk non hayati atau tak hidup. Karena apa? Karena matahari itu tidak bisa beraktivitas seperti kita gitu. Terus air, batu bara, migas, seperti itu. Sampai sini paham? Yang kedua ada pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, ini ada pemanfaatan sumber daya alam hayati. Yang pertama sumber pangan, seperti yang ibu bilang tadi, dari kita makan itu dari nasi, kayak buah-buahan gitu. Terus ada bahan obat-obatan. Kalian pernah dengar nggak kalau lidah buaya itu bisa menumbuhkan rambut? Nah, itu termasuk salah satu pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan obat-obatan. Kemudian ada bahan kosmetik, bahan bangunan dan perabotan, dan bahan pakaian. Nah, ini contohnya. Ini yang bahan obat-obatan. Ada bawang putih membantu melawan infeksi, kulit buah kina untuk obat anti malaria, kumis kucing mengobati infeksi saluran kering. Terus ini ada cacing untuk obat tifus. Siapa yang pernah tifus di sini? Pernah nggak ada yang menyarankan untuk ini cacing? Enggak. Pernah. Kamu lakuin nggak? Enggak. Geli ya? Ya. Kemudian ini ada bahan kosmetik dari lidah buaya, menyuburkan rambut. Ini ada bahan bangunan kayu dari pohon jati, kayak kursi yang ada di rumah kalian. Itu ada yang dari pohon jati. Kemudian ada bahan pakaian. Nah, pakaian yang kalian gunakan itu kan ada yang dari bahan katun, itu terbuat dari kapas, terus serat nanas, daun nanas, dan dapat diolah menjadi kain. Itu ada ulat sutra menghasilkan serat untuk membuat kain sutra. Kemudian ada bulu domba bahan untuk membuat benang bol. Nah, ini ada sumber daya alam non hayati, merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda tidak hidup seperti tadi air, tanah, udara, sinar matahari, sama barang tambang. Jadi kalau sumber daya non hayati ini jika digunakan secara terus menerus itu akan habis karena tidak dapat diperbarui. Berbeda dengan sumber daya alam hayati yang itu terus tersedia gitu. Nah, ini dia jenis sumber daya alam non hayati. Siapa yang mau baca? Saya Bu. Oke, Mama Nih silakan. Jenis sumber daya alam non hayati. Yang A, sumber daya alam non hayati yang dapat diperbarui. Contohnya seperti air, tanah, udara, dan sinar matahari. Sumber daya ini dapat diperbarui melalui siklus air, penggunaan pupuk organik atau tanah, dan fotosintesis atau udara. Sedangkan sinar matahari dan angin tidak akan bisa dan selalu tidak akan habis dan selalu tersedia. Untuk yang B, sumber daya alam non hayati yang tidak dapat diperbarui. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, emas, tembaga, dan besi. Untuk sumber daya ini
terbentuk dalam waktu yang sangat lama dan bisa habis jika digunakan terus-menerus. Nah, jadi sumber daya alam non hayati itu dibagi lagi menjadi dua. Ada sumber daya alam non hayati yang dapat diperbarui dan sumber daya alam non hayati yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang sumber daya alam non hayati itu akan habis jika digunakan secara terus-menerus, seperti pertambangan emas yang ada di Papua. Itu kan dia digali terus kan. Nah, itu jadi dia itu tidak dapat kembali lagi itu lagi karena apa? Karena tidak dapat diperbarui. Nih ada contoh pemanfaatan barang tambang bagi kehidupan manusia. Pertama ada emas yang kalian pakai. Terus ada tembaga, minyak bumi, besi, aluminium, gas alam, batu bara. Bisa dibaca sendiri ya. Sini. Oke, jadi gua akan memutarkan video tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jadi mohon disimak
sebenarnya dari video tersebut informasi apa aja sih yang kalian dapetin? Sekarang kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Iya, Bu. Berapa nih waktunya? 5 menit? 6 menit? 10 menit. 10 menit. Oke, silakan. Gimana nak? Udah selesai?
kesimpulannya tadi. Dari video tersebut itu Bu, saya mendapatkan informasi bahwasannya si bola itu melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dengan baik dengan memilih pohon yang usianya sudah tua untuk dijadikan baju, dan si bola memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, terima kasih Mbak Vin, jawabannya sangat bagus sekali. Terima kasih Bu. Tepuk tangan semua Mbak. Jadi dalam pemanfaatan sumber daya alam itu kita harus menggunakannya dengan bijak, tidak boleh serakah. Kenapa? Karena itu nanti akan bermanfaat bagi anak cucu kita nanti. Jadi nggak kebagian di kita aja, supaya mereka juga mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran Ibu ada beberapa kuis, kita jawab bareng-bareng ya. Ya Bu. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Ya Bu. Yuk dibaca. Manakah di antara pilihan berikut yang termasuk sumber daya alam hayati? Yang mana nih? Yang A, tumbuhan dan air. Yang B, hewan dan tumbuhan. C, tanah dan barang tambang. Dan D, hewan dan tanah. A. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya yang B. Ya, salah. Ulang jadi kok pinter. Oh, betul. Oke. Saya tanah itu bukannya sumber daya alam hayati kabeh to. Tanah. Kan belum ketemu template. Hahaha. Jawaban Sing C sing salah iku. Iga, Hayati kan toko makhluk hidup. Kan Hayati kan enggak. Lah tumbuhan emang dihayati. Tanah bukan dihayati. Iya. Kan iku alami kabeh kecuali tambang. Iya, saya aslinya iki juga iku aslinya iki sinar matahari dan air. Iya kan. Ulang ya. Ulang. Kayak iki baca soal ya. Ayo bisa dibaca. Manakah di antara pilihan berikut yang termasuk sumber daya alam hayati? B. B. Mana nih? B Bu. B. Hewan dan tumbuhan. Oke, kita lihat ya. Benar, yeay. Lanjut lagi, soal yang kedua. Manakah di antara pilihan berikut yang termasuk sumber daya alam non hayati? A. Air, tanah, dan barang tambang. B. Hewan, tumbuhan, dan udara. C. Tumbuhan, air, dan tanah. D. Hewan, udara, dan barang tambang. Aku. Kita lihat. Boleh satu lagi. Jadi kita semua ya materinya. Ya. Sekarang yang ketiga, yang terakhir nih. Cabai, bawang, jahe, lada, dan lengkuas dapat dimanfaatkan manusia sebagai Sebagai apa nih? bumbu makanan. Kita
Jadi benar ya, bahasanya sumber daya alam itu adalah apa? Ya. Jadi sumber daya alam itu adalah sebuah kekayaan yang berasal dari alam dan digunakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, sumber daya hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup, dan sumber daya alam non hayati itu berasal dari benda tidak hidup atau benda mati. Seperti itu ya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita dapatkan hari ini bisa berguna di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, assalamualaikum.